manusia-manusia nggak punya rasa malu. Nanti kalian saya bilang kalian tuh sama seperti hewan tau. Menjijikkan gaya kalian itu. Kayak saya bilang katanya pecundang, pesorak kau. Nggak jauh beda kau tuh seperti toa yang di masjid itu. Katanya udah di surga. Itu pun diakui oleh SWT kau. Gak terima kau. Demon itu SWT kau. Ya, makanya saya bilang kalian injak-injak lah terus itu pernyataan SWT kalian tuh. Kasihan deh lo. Cuma bisa berisik tau. Terus saya dengar kau. Kami percaya kepada Yesus. Kami percaya kepada Yesus. Dia utusan. Kau makanlah kotoran itu. Banyak omong kau tuh cuma. Sini kau. Sini kau, ayo lawan saya lagi. Ya, capek-capek itu si Muhammad sama si Jibril itu. Ya, ngajarin kalian tuh. Tapi kalian sangkal juga. Makanya kalian tuh manusia-manusia gilanya kalian itu. Menang-menang casing, gaya-gaya sok suci padahal munafik. Munafik kalian tuh semua. Iya kan? Makanya kalau aku kadang diskusi sama kalian pengen kutonjokin aja tuh mulut kalian tuh. Halilintar, kalau kamu berdebat agama, kamu nggak usah bawa-bawa kejagoan kamu, mau tonjok orang nggak usah. Ya kamu belum tahu aja, kamu dialog dengan siapa ini. Anda terlalu munafik kalian itu. Gak ada beresnya otak kalian tuh. Kau jelas bodoh. Gak mungkin kau pintar. Tahu nggak kenapa? Karena junjungan kau aja bodoh. Masya Allah, saya kasihan sama kamu Halilintar. Halilintar apa Haleluya namamu? Nama aja harus nebeng pakai bahasanya orang Ibrani. Kasihan. Ya, kamu itu memang harus belajar sama saya. Gratis, gak usah bayar. Nah saya kan udah tahu juga tabiat kalian. Maaf cakap nih ya, kamu gak usah tersinggung. Tapi kalian tahu nggak seperti anjing? Gonggong satu, nanti gonggong dua tuh, gonggong tiga, gonggong empat. Coba kamu tunjukkan satu ayat jaminan Yesus untuk Kristen penyembahnya. Silakan. Saya mau tes kamu masih waras, masih bisa dibantu untuk waras atau memang kamu sudah parah. Saya tunggu ya. Salam satu Tuhan. Umat batu, stop kalian itu selalu klaim yang klaim, ya. Sekarang kau mau sosok klaim lagi kau percaya sama Yesus. Kunci dari bukti percaya sama Yesus, hukumnya wajib percaya kalau Yesus adalah Tuhan. Jika kau tidak percaya Yesus adalah Tuhan, stop mulut busukmu mengaku-ngaku kau itu percaya sama Yesus. Paham kamu cuma? Tunjukkan dalilnya. Di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya kalau dia itu adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Silakan, wahai umat batu zakar. Kau tunjukkan dalilnya, memang kau tolol kau. Harusnya kau yang membuktikan, tunjukkan bukti kalau kau itu percaya sama Yesus. Ya, bukan hanya sekadar kau percaya, mengaku dia Nabi. Saya sudah bilang, jangan mulut kalian itu ngaku-ngaku percaya sama Yesus. Jika kunci bukti daripada percaya Yesus itu hanya ada satu. Paling utama kau harus percaya bahwa dia Tuhan. Kalau itu tidak kau lakukan, stop mulutmu, ya. Janganlah kalian ini seperti apa? Seperti orang gila yang gak punya harga diri, ya. Jangan seperti manusia-manusia yang gak punya rasa malu. Nanti kalian saya bilang kalian tuh sama seperti hewan tau. Menjijikkan gaya kalian itu. Jadi stop kau ngaku-ngaku kalau kau gak percaya Yesus Tuhan. Stop kau ngaku-ngaku kau percaya sama Yesus, ya. Kok tunjukkan dalilnya. Dalil otakmu itu yang kau tunjukkan kalau kau betul percaya sama Tuhan, sama Yesus. Banyak omong kalian lama-lama saya lihat. Kau lagi satu Juma ya. Kau itu hanya manusia pecundang kau tahu. Gaya kau entah benar atau tidak, kau katanya kau ustadz kau. Bagi saya kau itu hanya pecundang. Kau ingat dulu, ya? Waktu kau pernah debat sama saya, kau katakan Alkitab itu palsu, ya. Terus ketika kau debat kau sama si Fatima, kau akui Alkitab itu asli. Makanya saya bilang kau itu hanya pecundang, pesorak kau. Nggak jauh beda kau itu seperti toa yang di masjid itu, cuma bisa berisik tau. Terus saya dengar kau, kami percaya kepada Yesus, kami percaya kepada Yesus, dia utusan. Kau makanlah kotoran itu. Banyak omong kau itu cuma. Sini kau, ayo lawan saya lagi. Enggak dong, saya bukan orang bodoh.
Kalau jemaat gereja boleh kamu bodohi kayak gitu. Saya percaya kepada apa yang diajarkan oleh Yesus. Satu, Tuhan itu tidak ada selain Allah. Dia hanya utusan Allah. Itu saya percaya kepada dia. Yohanes 17 ayat 3. Kurang apa lagi coba? Dia hanya diutus kepada Bani Israel. Matius 15. Dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan keluar ke bangsa lain. Matius 10. Saya percaya kepada Yesus. Ya, saya percaya. Lah, kamu itu mengatakan kalau kau percaya kepada Yesus maka kau percaya dia adalah Tuhan. Nenekmu kiper. Itu bukan ajaran Yesus itu. Itu ajaran Paulus dan kawan-kawan yang ingin mendudukkan dewa Zeus agar disembah semua manusia dengan membungkus nama Yesus. Jadi kamu jangan bodohi saya. Kamu itu harus banyak belajar. Ya, jangan hanya karena kamu mementingkan menyembah kepada biji zakar, batu zakar, sampai kamu ingin memperbodoh saya. Gak bisa, karena saya lebih paham kitabmu daripada kamu. Bah, kenapa kau diam kau? Hah? Kenapa kau diam Juma? Apa nggak ada memang rasa malu kalian itu ya? Kadang kalian tuduh Alkitab palsu, kadang kalian akui Alkitab asli, betul-betul mulut pecundang kalian itu semua tuh. Makanya tahu kau, saya tidak heran ketika Yesus kalian sangkal menjadi Tuhan. Saya tidak heran Alkitab kalian sangkal. Tahu kenapa? Karena pernyataan SWT-mu sendiri pun kalian sangkal. Wujud SWT kalian pun kalian sangkal. Ya, capek-capek itu si Muhammad sama si Jibril itu. Ya, ngajarin kalian tuh. Tapi kalian sangkal juga. Makanya kalian tuh manusia-manusia gilanya kalian itu. Menang-menang casing, gaya-gaya sok suci padahal munafik. Munafik kalian tuh semua. Ya kan? Makanya kalau aku kadang diskusi sama kalian pengen kutonjokin aja tuh mulut kalian itu, karena terlalu munafik kalian itu. Gak ada beresnya otak kalian tuh. Kau jelas bodoh. Gak mungkin kau pintar. Tahu gak kenapa? Karena junjungan kau aja bodoh, buta huruf. Ya itu udah takdirmu itu. Mau kau bilang kau jenius, cerdas segala macam, diketawain orang kau. Karena apa? Junjungan kau buta huruf. Sama itu seperti orang ya kan. Kalau orang begaul ibaratnya sama orang bodoh pasti bodoh. Ya, kalau gurunya cerdas pasti muridnya cerdas. Begitu juga kau. Saya berani bilang kau tuh paling bodoh. Karena memang junjungan kau bodoh, buta huruf. Terus mau kau bilang, oh buta huruf tapi terkenal. Goblok. Makanya kalian itu, saking bodohnya kalian itu, saking goblok ya karena udah dicuci Arab otak kalian itu. Hah? Orang buta huruf nanti kalian bilang, oh itu bagus. Tapi buktinya anak kalian sekolahkan ya kan, supaya nggak buta huruf. Makanya saya bilang, pernyataan kalian itu selalu kalian injak-injak sendiri. Umat-umat menjijikkan sebenarnya kalian itu. Siapa yang diam? Saya lagi menjawab ya penyembah batu zakar yang lain. Saya nggak diam. Justru kamu belum menunjukkan dalil di mana Yesus mengatakan dia adalah Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Justru kalau kamu itu paham, ya kitab yang kamu gunakan itu masih ada kebenaran di dalamnya yang menceritakan tentang Yesus dan perilakunya bersama dengan murid-murid yang asli. Contoh di dalam karangan Matius. Di situ diterangkan Matius 6 ayat 12. Yesus berdoa, "Ampunilah kami akan kesalahan kami." Apakah ini Tuhan? Gak mungkin. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa kepada Tuhannya Yesus. Kristen mengajarkan berdoa kepada Yesus. Jadi di situ nggak nyambungnya kalian. Yesus mengajarkan muridnya yang asli untuk memohon ampun kepada Tuhannya yang ada di langit. Karena itu berdoalah demikian kata Yesus. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan. Ampunilah dosa kami. Yesus mengajarkan berdoa. Ya. Kenapa justru kalian berdoa kepada Yesus? Itulah bukti bahwa kalian itu adalah umat bocor halus. Tahu bocor halus itu apa? Bodoh, modal congor, halusinasi dan asumsi. Itulah kalian. Ya, kalau kamu mau main kasar, mau main fisik, boleh.
Saya lebih suka, saya sudah lama nggak latihan fisik ini sejak corona. Ya, kalau kamu mau main fisik sama saya, macam kamu, saya nggak tawar. 20 orang macam kamu, saya tidak mundur selangkah pun. Kamu hanya tidak tahu saya siapa. Ya, jadi Halilintar, kalau kamu mau berdebat agama, kamu nggak usah bawa-bawa kejagoan kamu, mau tonjok orang, nggak usah. Ya, kamu belum tahu aja, kamu dialog dengan siapa ini. Ya, lebih baik kau mengisi kepalamu yang bocor itu dengan ilmu di mana Yesus mengajarkan, menekankan tentang konsep ketuhanan, yaitu tauhid. Tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Paham? Lihat kegoblokanmu, ya. Masalah Yesus disembah sebagai Tuhan, kenapa kau lari ke Jakar? Itu sama aja otakmu yang goblok itu menyuruh saya mengatakan bahwa kau memuliakan buah Jakar si Muhammad yang sudah bangke. Paham kau? Ya, dari kemarin saya udah mau hantam kau sebenarnya kalimatmu masalah tentang buah Jakar, ya. Emangnya kalau kau salam bapak kau, buah Jakarnya kau salam juga? Inilah saya bilang dari kemarin, umat batu itu ngelesnya aja goblok, tau nggak? Ngeles aja goblok, apalagi debat. Apa hubungannya dengan manusia ke Jakar? Kalau kau salam bapak kau sembah bapak kau, terus kau salam kau sembah juga Jakarnya itu, jawab dulu goblok. Sama kan? Berarti kau mau maksa saya juga bermain logika yang amburadul. Contohnya saya bilang aja kan, kau memuliakan buah Jakar Muhammad kau yang sudah bangke itu. Ayo, gimana perasaan kau? Masuk enggak kau tak kau? Ayo cepat-cepat aja ngerekamnya Juma, bukan mau ceramah kau di masjid. Ya, umat yang menjijikkan itu bisa dilihat dari pola hidupnya, dari segi menu makanannya, terus gaya pergaulannya itu bisa dikatakan orang yang menjijikkan gitu ya. Terus kemudian sembahannya, ya, menyembah manusia yang buang yang pipis, tidur dan seterusnya, punya 2 biji sakar, itu yang menjijikkan. Nah, inilah kelihatan sekali siapa yang bodoh di sini. Kamu mengatakan Ummi itu adalah buta huruf dan seterusnya. Kamu tidak tahu bahwa semua temuan-temuan ilmuwan yang baru ditemukan sekarang itu sudah dilontarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam. Yang kamu katakan bodoh itu, ya, cuman karena kamu tidak tahu, ya kan? Nah, kini saya ajarin. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut Ummi? Ummi itu artinya buta. Ya, penafsiran yang mengatakan dia buta huruf. Maksudnya dia buta huruf Ibrani, dia buta huruf Aramaik, dia buta kitab suci. Kenapa? Karena dia diutus kepada bangsa yang jahiliyah. Ngerti enggak? Ya, dia diutus kepada bangsa jahiliyah, bangsa yang tidak pernah membaca kitab Torah, bangsa yang tidak pernah membaca kitab Injil atau Mazmur atau Zabur. Artinya betul-betul pengajaran yang disampaikan adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Israel. Pahami itu dengan baik supaya kamu itu tersadarkan. Nah, di dalam Ulangan 32 ayat 21, Allah murka kepada Bani Israel atas pembangkangannya, atas tegar tengkuknya, atas mereka membelakangi perintah Tuhan. Allah mengatakan, kalian Bani Israel telah membangkitkan amarahku dan cemburuku. Tapi lihatlah, aku akan membalaskan amarahku dan cemburuku dengan menggunakan umat yang ummi, bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh. Buktinya, hari ini dan seterusnya, Bani Israel akan tetap cemburu, akan tetap iri akan kejayaan Islam. Jadi Allah memindahkan kerajaannya menuju kepada bangsa Ismail, agar bangsa Ismail dijadikan Allah untuk membangkitkan amarah dan cemburunya Bani Israel. Ya toh? Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Makanya saya katakan kalian itu adalah umat bocor halus, bodoh, modal congor, halusinasi, dan asumsi. Kalau kamu cerdas, maka kamu akan meninggalkan agamamu sekarang, di mana agamamu mengajarkan menyembah kepada sesamamu manusia. Sebodoh-bodohnya anjing, tidak ada anjing menyembah anjing. Segoblok-gobloknya babi, tidak ada babi yang menyembah babi. Tetapi you merasa cerdas, merasa pintar, tapi kau menyembah biji sakar. Pintarnya di mana?
Saya sudah bilang, ngeles kalian aja goblok. Ya, kamu bilang cerita pola pikirnya, ya, pola kehidupannya. Yang lebih menjijikkan tuh kehidupan kalian lah. Menggorokin leher orang, teroris. Hah? Mau apa kau? Maka saya bilang kalian tuh memang betul-betul gak tembok, gak tahu diri, gak tahu malu. Makanya Benggagali harap sama kalian. Disiksa otak kalian itu, dirampas harta kalian tuh gak sadar kalian. Ya, kalau kamu cerita tentang pola kehidupan manusia, lebih hina, lebih jijik lagi kamu kau tahu. Jiwa-jiwa iblis kalian semua. Membunuh orang, takbir Allahu Akbar. Menggorok orang, takbir Allahu Akbar. Terus kau masih merasa kau lebih bagus kau. Nyadar diri lah kau bro. Nyadar diri kau ya, nyadar. Kau udah tua juga kau, pakai otakmu, akal sehatmu. Makanya jangan sampai pipis onta pun laris dijual Arab yang kotor sana. Arab dekil, kotor, tidak berpendidikan. Mampu menjual ratusan liter pipis onta sama kalian itu. Padahal kalian termasuk orang berpendidikan dari Indonesia ini kan. Tapi sampai kalian ke Arab sana, orang bodoh goblok mampu membodoh-bodohi kalian. Paham kau di situ? Makanya kalau saya tuh datang diskusi, saya langsung main tonjok aja ke kepala kalian tuh. Ya. Kalau saya itu komen langsung menohok terus, karena saya tahu ciri khas kalian itu memang harus ditonjok-tonjok itu akal sehat kalian. Hai. Rasulullah Muhammad SAW kami muliakan sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Apakah ke seluruh jasadnya kami muliakan? Ya, semua jasadnya kami muliakan. Tapi kami tidak menyembahnya. Beda dengan kamu. Kamu menuduh kami menyembah batu. Ya toh? Sementara sembahanmu punya batu. Artinya, kamu itu memang adalah umat penyembah batu zakar. Udah terima aja nasibmu. Memang udah nasibmu itu udah ditakdirkan. Ya, mau kau muliakan, mau kau apakan, makanya saya, jika kau menuduh kami juga menyembah jakar Yesus, apa hubungannya dengan kemaluan dengan menyembah orang, dengan menyembah Tuhan saya? Nah, sekarang ketika kamu mengatakan kau memuliakan Muhammad Rasulullah, segala macam lah itu, makanya saya bilang tadi, kau memaksa saya juga mengatakan bahwa kau memuliakan buah jakarnya si Muhammad. Paham kau di situ? Terus satu lagi, kamu gak usah pura-pura ketawa, ya, karena nggak ada dalam kamus kalian umat batu tertawa menghadapi musuh, nggak ada tuh. Ini tawam, ini sandiwara. Padahal dalam hatimu ini, wah, aku gorok nih, takbir ini halal darahnya, udah itunya itu, ya kan? Jadi tawamu itu pun aku paham, sangat paham saya ciri khas kalian, udah saya bilang. Paham engkau? Sama kok Sinandar itu. Udah mau mampus dia, keok dia debat sama Pak Ibrahim tuh. Tapi dengan videonya dia buat judul di link YouTube-nya, ya kan? Pak Ibrahim mewek menghadapi saya. Di mana otak kalian tuh? Malu sikit lah bro, malu sikit. Ya. Makanya saya bilang, jadilah kalian tuh manusia yang punya harga diri, manusia yang punya rasa malu. Jangan seperti hewan, nggak punya rasa malu. Ya, sangat menjijikkan. Menuduh kamu menyembah batu, tapi kau yang membuktikan sama kami bahwa kau penyembah batu. Ya. Lagian kalau kau bilang masalah buah jakar, emang buah jakar batu? Makanya otakmu nggak ada, goblok kau. Emangnya buah jakar kau itu batu itu rupanya itu? Cobalah kau pukul dulu. Kalau batu itu buah jakar kau itu, kau pukul nggak akan pecah itu. Tolol kau itu. Makanya saya bilang sadar diri kalian. Jangan pernah ngaku cerdas ya, selagi kalian itu berpanutan kepada junjungan yang buta huruf. Itu hukum alam itu. Dituntun orang buta kau, maka kau akan masuk jurang. Ya, belajar kau sama orang bodoh, maka kau akan bodoh. Itu kuncinya. Jadi nggak usah kau bela-bela tentang diri kau, ya, nggak usah kau bela-bela tentang keyakinan kau itu, ya. Atau gini, kau mau aku tantang kau, kau tunjukkan dulu satu dalil sama aku dari Al-Quran yang masuk akal. Satu dalil aja, ayo coba. Tapi sayangnya kami tidak merasa tertonjok, karena semua yang kamu tuduhkan itu justru terlempar kepada dirimu sendiri. Kamu bercerita, main penggal dan seterusnya. Ya, lihat sejarah dong. Siapa mereka yang datang menjajah berabad-abad? Ada berapa kekejaman dan perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lakukan? Agamanya apa mereka itu? Coba.
Siapa yang melakukan peperangan di atas muka bumi ini menurut sejarah yang paling dahsyat? Agama mereka apa? Siapa yang membom sana sini, Hiroshima dan seterusnya, perang salib dan seterusnya? Itu pelakunya siapa? Indonesia 3 abad dibunuh, pembunuhan terjadi di Nusantara di mana-mana. Itu pelakunya siapa? Toh orang yang merasa suci kayak kamu kan? Jadi kalau kamu mau melihat perilaku, lihat aja perilakunya umat, ya, umat di luar daripada yang ada di Indonesia. Orang Indonesia, Kristen Indonesia ini masih baik, masih santun. Kenapa? Karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Muslim. Coba kalau mereka hidup di tengah-tengah sesama kafir, coba lihatlah bagaimana perilaku mereka di sana. Kawin dengan sesama jenis, ya, kawin dengan binatang, ya kan? Mereka ibadah telanjang bulat di rumah ibadah mereka. Jadi saya nggak usah buka aib itu semua. Cukup kamu sadari saja bahwa di dalam ajaran agamamu semuanya halal. Tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman haram, halal, mubah, makruh. Tapi semua halal. Itu yang perlu kamu paham. Sehingga apa yang terjadi? Makanan yang diatur di dalam hukum syariat agama semua boleh dimakan. Apakah ini masih mencerminkan perilaku orang beragama? Tidak. Orang beragama itu punya aturan di dalam kehidupannya. Lah kamu mana aturanmu? Ada nggak? Nggak ada. Udah dihapus oleh Paulus, Galatia 5 ayat 1. Dengan matinya manusia bernama Yesus yang kau tuhankan itu, maka Kristen dibebaskan dari aturan-aturan Tuhan. Bahkan dimerdekakan dari penghambaan. Jadi tidak lagi menghamba kepada Tuhan. Wajar ketika dia kemudian hanya menghambakan diri kepada makhluk Tuhan bernama Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan ingin tonjok-tonjok, justru sebenarnya start awal tadi kamu sudah ketonjok. Mana dalilnya? Yesus mengaku dia adalah Tuhan sang pencipta alam. Ketonjok kan?